Kita baca yang terakhir ini, ikhwani fillah. Mungkin ini penting daripada pertanyaan yang disampaikan pada saat ini. Kami sudah berkeluarga. Dulu saya merasakan sangat harmonis, tetapi setelah anak saya mulai banyak, kami sering terjadi percekcokan. Padahal masalahnya hanya masalah sepele, dunia semata. Kalau Ustaz tidak berkeberatan, berikan kami resep yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, tuntunan sunnah atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap rumah tangga itu haruslah didirikan dengan atas dasar takwa. Didirikan atas dasar takwa. Dan rumah tangga itu tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia di dunia, dan tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan di hari kemudian kelak, di hari akhirat. Perlu kita ketahui saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan rumah tangga itu bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti juga dia kehidupan di mana? Di hari kemudian. Istri-istri kita yang insya Allah menemani kita di surga nanti, itu akan berubah wujudnya dengan wujud lebih bagus dan lebih baik daripada bidadari yang ada di surga. Bidadari dan yang ada di surga daripada bentuk dan wujudnya. Itu istri kita di dunia. Ketika dia jadi orang yang menemani kita di mana? Di hari kemudian. Maka oleh karena itu ya ikhwan fillah, kita perbaikan kehidupan rumah tangga kita di dunia ini. Karena kehidupan rumah tangga itu bukan hanya di dunia, nanti akan datang ke hari kemudian. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga perlu kita ketahui pula bahwasanya ketika terjadi percekcokan yang sepele, kita kembalikan selalu farudduhu ilallah war rasul. Naam, wa in tanaza'tum farudduhu ilallah war rasul, atau fahukmuhu ilallah war rasul. Kita kalau berselisih, kembalikan semuanya kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Urusan yang besar dan urusan yang kecil, urusan negara dan urusan rumah tangga, semuanya dikembalikan kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu niscaya akan memperbaiki keadaan kita. Misalnya, suami tiba-tiba marah. Sementara istri tidak tahu ini kok bisa marah, ada apa ini? Nah, tiba-tiba marah. Dan marahnya pun tidak ada sebab karena apa-apa, langsung marah. Maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab. 3 kali Rasulullah mengulangi jangan marah dan jangan marah. Kalau kita kembalikan ini, maka suami yang dia itu adalah orang yang berikat dengan kitabullah dan sunnah Rasul akan segera kembali. Dia tidak marah. Dan perkara-perkara yang lainnya dikembalikan kepada perkara Allah dan Rasulnya. Ingatlah ya ikhwani wa akhwati fillah, bahwasanya kehidupan yang demikian itu adalah kehidupan yang mulia kalau kita mau menjalankan. Apa itu yang kita maksud kehidupan rumah tangga? Sampai dikatakan oleh Rasulullah, sampai kalian memberikan makan ke mulut istri kalian itu adalah sedekah dan ibadah. Sampai kalian melakukan budah, yakni jima dengan istri kalian itu adalah ibadah. Maka bagaimana kehidupan yang lainnya? Kita sandari dan kita landaskan kehidupan rumah tangga kita ini adalah dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangkaian sia-sia. Bukanlah dalam rangkaian sia-sia sehingga cekcok. Kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan kita landasi bahwasanya kita ini kehidupan berumah tangga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri melihat suaminya selalu murung-murung, adalah istri harus lebih banyak mengambil contoh daripada ummahatul mukminin. Bagaimana sikap mereka kepada Rasulullah. Begitu pula suami lebih banyak mengambil contoh kepada Rasulullah. Khairukum, kata Rasulullah,
Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik. Naam, kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula istri. Nah, dia berpakaian yang bagus, berdandan yang bagus. Kalau perlu dia dandanannya yang paling modern sekali. Nah, misalnya anak SMA modelnya seperti itu sekarang. Nah, walaupun dia bukan zamannya anak SMA lagi, dia berpakaian SMA sekalipun. Nah, untuk membahagiakan suaminya. Nah, begitu pula suami. Jangan aja meminta dandanan istri harus cantik, sementara dia juga tidak memperhatikan dandanannya awut-awutan. Dia harus berpakaian juga lebih bagus di hadapan istrinya, sebagaimana ini adalah kehidupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus diperhatikan semuanya ya ikhwanillah. Dari sisi yang lain-lainnya, saya kira ini nasihat yang ringkas. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.